Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat? Masih dong. Iya, pada pertemuan kali ini Ambu akan membahas tentang drop cap dan header footer pada Microsoft Word. Baik, Ambu buka dulu Microsoft Word-nya ya. Nah, pada Microsoft Word di dokumen Ambu sudah menyiapkan satu paragraf. Ambu ambil dari gramedia.com. Ini ya. Ada tiga mungkin ya, 3 paragraf, 1, 2, 3. Nah, paragraf atau data ini, tulisan-tulisan ini apabila dimuat dalam suatu media gitu ya, kalau dulu mungkin media cetak gitu ya, koran, majalah seperti itu, apabila tampilannya seperti ini, maka orang melihatnya akan monoton atau akan bosan gitu ya, bahkan mungkin tidak akan terlihat gitu ya. Nah, untuk mensiasatinya biasanya penulis akan menambahkan sesuatu pada tulisannya agar tulisannya itu dilihat oleh orang seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan drop cap gitu. Jadi drop cap itu fungsinya supaya tampilan itu diberikan suatu yang menarik agar orang tertarik untuk melihatnya, seperti itu mungkin ya. Oke. Nah, untuk membuat drop cap sendiri, minggu lalu Ambu menugaskan untuk baca artikelnya ya. Nah, jadi posisinya itu ada di menu insert gitu ya, di menu insert, kemudian ada di submenu teks. Ini ada drop cap. Nah, drop cap ini biasanya digunakan pada huruf pertama suatu paragraf di media yang kita cetak seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat tulisannya ini di blok. Kita di blok ya. Di blok disorot, kemudian kita pilih drop. Nah, maka huruf pertama akan berubah menjadi besar seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini kan orang lihatnya juga, ada apa tuh, kok ada yang apa sih, ada yang hurufnya besar gitu ya, artikelnya menarik tuh kayaknya. Nah, pasti melihat gitu kan. Nah, maka memunculkanlah ketertarikan seseorang untuk melihat artikel tersebut gitu ya. Nah, untuk drop cap sendiri di sini ada 3 jenis. Nah, kalau non ini berarti dipulihkan kembali seperti sedia kala ya, tulisannya tetap seperti awal. Nah, kalau drop cap ini artinya dia akan berubah seperti ini gitu ya, hurufnya misalkan yang pertamanya. Nah, kemudian kalau kita tarik nih ya, yang paragraf 2 ke paragraf pertama, ini akan tampil seperti ini, jadi akan menarik gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang in margin bedanya seperti ini. Nah, kalau in margin, jadi marginnya itu dibuat rata, jadi ya ini dibuatnya seperti ini, cuman lebih menarik sebetulnya yang ini sih gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga drop cap option. Nah, drop cap option ini untuk membuat posisinya tadi ya, posisinya ada yang dibuat non, berarti dia kembali seperti semula. Kemudian drop it ini yang berubah itu hanya satu huruf dalam suatu paragraf gitu ya, yang kita blok. Kalau in margin, nanti marginnya itu dia berubah menjadi rata dan hurufnya ini dibuat sendiri di sebelah kiri biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa membuat fontnya mau jenis apa gitu kan ya. Nah, kemudian line to drop. Nah, line to drop ini fungsinya adalah dimana berapa yang akan kita buat
drop gitu ya garisnya seperti itu. Nah itu ya. Nah ukurannya seperti itu berapa, 1, 2, 3, 4, 5 tuh, jadi maksudnya tadi ya. Nah ini kan 5 garis berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5, atau enggak misalkan cukup dengan 3 gitu ya. Nah nanti kan berubah menjadi 3 seperti itu. Atau kemudian yang bawahnya ini distance from text, berarti artinya berapa ukurannya di antara teks dan huruf pertamanya ini, ukuran besarnya masih gimana, seperti itu. Misalkan mau 1 cm gitu ya. Nah jadi jaraknya ini mau berapa senti dari sini, dari hurufnya ini ke sini. Nah gitu. Biasanya sih ini lebih bagus sih deketan aja lah ya gitu ya. Nah seperti ini. Itu untuk drop cap mudah ya. Ya mudah dan membuat tulisan menjadi cantik seperti itu. Nah oke, selanjutnya header dan footer. Oke, untuk header dan footer itu dapat untuk membuatnya kita dapat melakukan 2 cara. Yang pertama adalah mengklik di atas ini 2 kali. Nah maka tampilannya yang tulisan yang kita buat tadi akan berubah menjadi lebih pucat warnanya. Nah karena kita akan bekerja pada header untuk posisi atas dan footer untuk posisi bawah. Apa fungsi header dan footer ini? Nah header sendiri kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kepala gitu ya. Nah jadi biasanya untuk suatu perusahaan, instansi gitu ya, biasanya kalau membuat surat atau apa suka disertakan kop surat gitu kan. Nah biasanya header ini difungsikan untuk membuat default. Jadi untuk suatu perusahaan agar dikenal maka dibuatlah logo. Nah logonya ini agar muncul di setiap halaman yang dibuat maka dibuatlah di dalam header. Baik, ibu ambil contoh, misalkan kita ambil picture ya. Nah kita insert picture, kemudian logonya itu misalkan yang kita gunakan adalah nah logo PGII. Nah seperti ini ya. Nah ini jadi menunjukkan kalau ini adalah logo perusahaannya seperti itu ya. Nah bisa juga di sini ditambahkan dengan apa namanya, ditambahkan dengan identitasnya, misalkan SMP PGII 1, kemudian alamatnya di mana, misalkan di Jalan Anatayuda nomor 2 misalkan, seperti itu ya. Nah jadi dengan adanya header maka tampilan untuk untuk ini akan lebih menarik seperti itu. Gitu ya, misalkan kita perbesar gitu ya, bisa. Oke, seperti itu. Yep. Oke. Nah, ini berlaku untuk semua halaman ya. Misalkan kita akan pindah ke halaman 2, maka sudah menjadi default headernya ini sudah ada kop dan logo dengan nama perusahaannya atau nama instansinya seperti itu. Nah kemudian untuk ada header, ada footer. Nah
Footer itu berarti kaki ya. Nah, kaki di sini biasanya diisi dengan menunjukkan halaman, kemudian misalkan isinya ya, tentang apa. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, untuk footer sendiri kita dapat membuat desainnya, terus sudah disediakan di sini desainnya. Kita bisa menambahkan, misalkan kita mau menambahkan halaman. Nah, halaman ini bisa dipilih ya, di footernya sendiri bisa, atau di page number bisa. Nah, ini jenisnya sudah disediakan, misalkan mau pilihnya yang mana boleh gitu ya. Nah, ini macam-macam gitu ya. Nah, misalkan yang view master, nah bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, di sini nanti dia menambahkan date, boleh, tanggalnya, tanggal kapan gitu ya, boleh. Kemudian halaman ini sangat penting ya. Adanya halaman ini biasanya berfungsi untuk menunjukkan halaman berapa gitu kan ya. Nah, karena biasanya kalau kita hanya sedikit sih ya, misalkan tulisan yang dibuatnya itu masih belum terlihat fungsi dari footer. Tapi ketika kita sudah membuat 100 dokumen misalkan, nah kemudian di tengah-tengah dokumen kita membaca misalkan ya, nah ternyata kita dipanggil sama ibu gitu ya, sama bapak misalkan. Nah, kalau tidak adanya halaman, maka kita tidak ada ciri gitu ya, tidak ada petunjuk kita tadi sudah membaca sampai halaman mana, seperti itu. Gitu ya, jadi ini sangat-sangat berguna seperti itu. Oke. Nah, muncullah seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sih boleh ya ditambahin, bebas kalau ini. Mau pakai date gitu ya, boleh. Nah, kemudian mau ditambahkan apa date misalkan di sini. Nah, yang mana? Misalkan yang ini silakan gitu ya. Atau misalkan identitas kamu, misalkan kayak Ambu nih mau bikin di sini add channel YouTube Ambu Iva. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi nanti di setiap halamannya ada halaman, kemudian sudah ada tulisannya dan tanggal gitu ya. Oke, warnanya agak pucat ya tadi ya, karena yang dipilih ini warnanya abu-abu. Nah, ini bisa dirubah, bisa gitu ya. Jadi misalkan mau dirubah warnanya, pengen warna yang lebih cerah ya, boleh di bold silakan. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Kenapa tadi tidak berubah warnanya? Ternyata dia memiliki defaultnya dari jenisnya tadi. Jadi dia memilih warna, untuk warnanya di sini adalah defaultnya abu-abu seperti itu. Oke. Itu mungkin untuk header, footer, dan drop cap pada Microsoft Word. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu tidak akan memberikan tugas gitu ya. Hanya lakukan absensi di Google Form ya, yang sudah disediakan di PJJ-nya sebagai bukti presensi atau kehadiran setelah sudah menyimak video ini. Nah, kemudian minggu depan siap-siap ya. Minggu depan itu jadwalnya untuk UTS semester ganjil ya. Iya. Untuk materinya sendiri atau kisi-kisinya silakan pelajari tentang yang semua yang ada di YouTube, di pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, silakan semua itu dipelajari. Gitu ya. Semuanya tidak jauh dari Word seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini Ambu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.